Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Davin Abdillah. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 20524046. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam hukum pidana, yaitu teori penyertaan atau dalam istilah Belanda dikenal dengan sebutan delneming. Penyertaan adalah konsep dalam hukum pidana yang menjelaskan bahwa suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh satu orang saja, tetapi bisa melibatkan banyak pihak dengan peran dan kontribusi yang berbeda-beda dalam mewujudkan sesuatu peristiwa pidana. Dalam praktik penegakan hukum, penting sekali bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim untuk memahami konsep penyertaan agar dapat menentukan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas sebuah tindak kejahatan. Nah, meskipun mereka tidak melakukan perbuatan itu secara langsung, dasar hukum dari teori penyertaan terdapat dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang memberikan dasar pemindanaan terhadap mereka yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, hingga membantu perbuatan pidana. Pasal 55 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan sendiri perbuatan, menyuruh orang lain untuk melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, serta mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan kejahatan. Sementara itu, ada di pasal 56 KUHP menyebutkan bahwa pembantu kejahatan adalah mereka yang dengan sengaja memberi bantuan ketika kejahatan itu dilakukan. Nah, atau yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana berdasarkan doktrin dan jurisprudensi. Bentuk-bentuk penyertaan dibedakan menjadi 5, yakni plagiar, made plagiar, down plagiar, with locker, dan made pledge. Nah, yang pertama, plagiar. Plagiar adalah pelaku tunggal yang melakukan kejahatan sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Contohnya sangat sederhana, yaitu ketika seseorang yang secara langsung menusuk orang lain hingga meninggal dunia, maka orang tersebut adalah plagiar. Sedangkan made plagiar adalah pelaku bersama atau orang yang turut serta melakukan kejahatan dengan kesepakatan atau kerjasama nyata dalam pelaksanaan. Dalam kasus ini, 2 orang atau lebih melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan masing-masing berkontribusi terhadap terlaksananya kejahatan. Misalnya nih, 2 orang yang merampok sebuah toko di mana satu bertugas mengancam pemilik toko dan yang satu lagi mengambil barang atau uang dari dalam toko. Nah, dalam hal ini, kedua-duanya dapat dianggap sebagai made plagiar karena ada unsur perencanaan dan pelaksanaan bersama. Nah, berbeda dengan down plagiar. Nah, down plagiar ini yang merupakan orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan, tetapi orang yang disuruh tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Biasanya karena faktor hukum seperti belum cukup umur atau memiliki gangguan jiwa. Nah, misalnya, orang dewasa yang menyuruh anak kecil mencuri barang dari toko, maka yang bertanggung jawab secara pidana adalah orang dewasa yang menyuruh itu, bukan anak kecil tersebut. Selanjutnya, ada with locker atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penganjur,
yaitu seseorang yang membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan dengan cara tertentu seperti memberikan imbalan, menjanjikan sesuatu, menyesatkan, atau menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Misalnya, seorang pejabat yang menyuruh bawahannya membunuh seseorang dengan iming-iming akan mendapat kenaikan pangkat atau uang sebagai imbalan. Nah, dalam konteks hukum, baik pelaku langsung maupun penganjurnya dapat dipidana. Dan bahkan dalam kondisi tertentu, penganjur bisa dihukum lebih berat karena ia menjadi inisiator dari tindak pidana tersebut. Nah, terakhir ada ini ya, susah penyebutannya. Nah, atau pembantu kejahatan, yaitu orang yang memberikan bantuan dalam pelaksanaan tindak pidana baik sebelum atau ketika kejahatan itu terjadi. Misalnya, dengan memberikan informasi, menyediakan alat atau kendaraan, atau membantu pelaku utama melarikan diri. Meski tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kejahatan, ia tetap bertanggung jawab secara hukum. Namun, biasanya dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Oke. Selanjutnya, penerapan teori penyertaan ini juga dapat dilihat dalam berbagai putusan pengadilan. Salah satu kasus penting adalah kasus pembunuhan Munir. Nah, di mana Polikarpus dijatuhi hukuman karena membunuh aktivis HAM tersebut dengan cara meracuni makanan dalam penerbangan. Namun, dalam persidangan muncul nama Mukti Pranowo, seorang pejabat tinggi intelijen yang diduga berperan sebagai witlocker karena dianggap sebagai orang yang menyuruh atau membujuk Polikarpus melakukan kejahatan tersebut. Meskipun dakwaan terhadap Mukti akhirnya tidak dikabulkan pengadilan, kasus ini menjadi contoh bagaimana peran penganjur sangat penting dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Nah, contoh lainnya adalah putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 114/Pit-B/2017 Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, di mana beberapa orang terdakwa melakukan pembunuhan secara bersama-sama, dan pengadilan memutuskan bahwa semua terdakwa adalah medepleger karena terbukti adanya perencanaan dan pelaksanaan bersama dalam tindak pidana pembunuhan. Nah, dalam kasus lain, di putusan Mahkamah Agung nomor 2462/Pit-B/2017 Pengadilan Negeri Medan, seseorang terdakwa terbukti sebagai witlocker karena menjanjikan uang kepada orang lain agar melakukan pembunuhan. Nah, meskipun ia tidak ikut serta secara fisik, pengadilan menilai bahwa peranannya sebagai penganjur cukup untuk menjadikannya bertanggung jawab secara pidana. Nah, contoh penyertaan sebagai pembantu dapat dilihat dalam berbagai kasus korupsi, misalnya dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 34/Pitsus-TPK/2023 Pengadilan Negeri Samarinda. Nah, di mana seseorang membantu terjadinya korupsi dengan memanipulasi dokumen pengadaan barang dan jasa. Walaupun ia tidak menggunakan uang hasil korupsi tersebut, karena peranannya membantu pelaku utama, ia tetap dikenai hukuman pidana. Nah, dengan demikian, teori penyertaan merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kejahatan bisa dimintai pertanggungjawaban secara proporsional. Nah, baik mereka yang menyuruh langsung, menyuruh, membujuk, membantu, atau berperan dalam bentuk kerja sama lainnya. Nah, dalam teori hukum pidana ini penting untuk membedakan antara penyertaan dengan bentuk keterlibatan lainnya dalam tindak pidana, seperti penyebab yang tidak disengaja, pertanggungjawaban karena kelalaian, atau turut serta secara tidak aktif. Misalnya,
seseorang yang hanya hadir di tempat kejadian perkara tanpa niat atau kontribusi dalam pelaksanaan kejahatan tidak dapat dianggap sebagai medeploiger, kecuali ada bukti yang cukup bahwa ia memang turut serta atau mengetahui rencana dan ikut mewujudkannya. Nah, hal ini berkaitan erat dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum, karena seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesalahan dan ada kontribusi aktif terhadap terwujudnya tindak pidana. Dalam penyertaan, baik dalam bentuk plagier, medeploiger, downplagier, witlocker, maupun medeplit, unsur kesengajaan atau intensi menjadi faktor kunci untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh, dalam bentuk medeploiger, harus ada pembuktian bahwa para pelaku memiliki kehendak yang sama dalam melakukan tindak pidana. Nah, bukan sekedar kebetulan berada di lokasi. Dalam konteks yang lebih luas, penyertaan juga berkaitan dengan asas individualisasi pertanggungjawaban pidana, di mana hakim harus mampu memilah siapa berbuat apa dan siapa bertanggung jawab atas bagian mana dari kejahatan tersebut. Nah, ini penting terutama dalam kasus yang melibatkan banyak pelaku, seperti kasus pengeroyokan, pembunuhan berencana, korupsi berjamaah, atau perdagangan narkotika yang melibatkan sindikat. Nah, misalnya dalam kasus perampokan di Medan, di mana ada 5 orang yang terlibat, 2 orang masuk ke dalam rumah dan melakukan kekerasan, 1 orang menunggu di mobil. Nah, 1 orang memantau dari jauh dan 1 orang lagi yang memberi perintah melalui pesan singkat. Dalam putusan pengadilan, semua pelaku dijatuhi hukuman dengan pasal penyertaan karena dinilai berkontribusi aktif dalam skema kejahatan, baik secara fisik maupun mental. Nah, bahkan terhadap pelaku yang tidak berada di lokasi kejadian dari perspektif perbandingan hukum. Dalam hukum pidana Belanda yang menjadi dasar historis KUHP Indonesia, teori penyertaan juga diatur dalam bentuk serupa, yakni plagier, medeploiger, witlocker, dan medeplit. Belanda bahkan mengembangkan teori mengenai intelektual perpetrator, atau pelaku intelektual yang memberikan arahan tanpa pernah bersentuhan langsung dengan korban atau lokasi kejadian. Nah, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap terjadinya tindak pidana. Konsep ini sangat berguna dalam kasus kejahatan kerah putih, white collar crime, seperti korupsi, penggelapan, atau pelanggaran pasar modal, di mana pelaku utama tidak pernah bersentuhan langsung dengan barang bukti atau korban. Dalam praktik peradilan Indonesia, penerapan konsep ini masih belum konsisten karena seringkali tidak mudah membuktikan hubungan kausal antara perintah tidak langsung dan tindak pidana yang terjadi. Namun, melalui pemahaman penyertaan dan konstruksi hukum yang tepat, jaksa dan hakim dapat menjangkau pelaku utama di balik layar. Dalam kasus korupsi proyek fiktif di sebuah dinas pemerintahan daerah, misalnya, terdapat seorang kepala dinas yang mengarahkan bawahannya untuk membuat laporan keuangan palsu dan menandatangani dokumen pengadaan yang tidak pernah ada. Nah, para bawahan tersebut kemudian berperan sebagai pelaku langsung, sementara kepala dinas tersebut bertindak sebagai witlocker atau bahkan downplagier, tergantung pada peran aktifnya dalam perorganisasian kejahatan. Nah, dalam kasus ini, pengadilan menggunakan pasal 55 ayat 1 dan pasal 56 KUHP untuk menjangkau semua pihak, termasuk pelaku intelektual. Putusan ini menjadi contoh penerapan teori penyertaan secara komprehensif untuk memberantas kejahatan sistemik. Kasus lain yang relevan adalah kasus pengeroyokan terhadap anak sekolah di Pontianak yang viral di media sosial. Dalam kasus ini beberapa pelaku terekam melakukan kekerasan, sementara yang lain hanya merekam atau menyebarkan video tersebut. Dalam konstruksi hukum, mereka yang ikut memukuli korban dapat dikenakan pasal medeploiger,
Sedangkan yang merekam tanpa niat jahat mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kecuali terbukti bahwa mereka mengetahui dan mendukung aksi kekerasan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa peran seseorang dalam tindak pidana harus dilihat secara hati-hati berdasarkan peran, niat, dan kontribusinya. Nah, selain itu perlu juga dibahas tentang penyertaan dalam tindak pidana terorganisir. Seperti dalam kasus-kasus perdagangan narkotika yang melibatkan bandar, kurir, pengedar, dan pengguna. Disinilah konsep penyertaan menjadi sangat kompleks karena peran setiap orang bisa berbeda dan tersebar dalam ruang dan waktu. Nah, misalnya seorang bandar yang menyuruh kurir mengantar paket narkotika bisa dikenakan pasal Don Plager. Sedangkan kurir sebagai plager. Nah, jika ada orang lain yang memberikan kendaraan kepada kurir dengan mengetahui maksudnya, maka dia bisa dianggap sebagai medeplicit. Contoh penerapan yang menarik adalah dalam kasus Freddy Budiman, di mana meskipun ia telah dipenjara, ia tetap mampu mengatur pengiriman narkoba dari balik jeruji. Nah, dalam konteks ini, pengadilan dapat menggunakan teori Whitlocker atau Don Plager untuk menjangkau pelaku yang memiliki pengaruh besar atas tindak pidana. Meskipun tidak berinteraksi langsung dengan korban atau alat bukti, dari berbagai contoh ini, kita bisa memahami bahwa teori penyertaan tidak hanya soal siapa melakukan apa, tetapi lebih pada bagaimana setiap kontribusi seseorang memiliki hubungan kausal terhadap terjadinya kejahatan. Nah, ini menurut para aparat penegak hukum untuk tidak hanya melihat perbuatan fisik, tetapi juga aspek mental atau niat jahat dari tiap pelaku. Nah, maka dari itu pendekatan yang integratif dan tajam sangat dibutuhkan dalam penyusunan dakwaan, pemeriksaan di persidangan hingga pembuatan putusan. Nah, sebagai penutup dari bagian lanjutan ini dapat ditegaskan bahwa teori penyertaan memainkan peranan kunci dalam mewujudkan keadilan pidana yang substansial dan proporsional, serta menghindari impunitas terhadap pelaku-pelaku yang bekerja di balik layar. Dengan memahami peran masing-masing seperti plager, medeplager, Don Plager, Whitlocker, dan medeplicit, para aparat hukum memiliki landasan yang kuat untuk menangani kasus-kasus pidana yang kompleks. Nah, teori ini juga memberikan ruang bagi perkembangan hukum pidana di masa depan untuk menjawab tantangan kejahatan modern yang semakin canggih dan terorganisir. Cukup sekian dari sudah cukup materi yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.